Guys, kita suka banget nggak sih ngebandingin berbagai hal? Mulai dari mobil yang paling kenceng, game yang paling seru, binatang yang paling besar, atau bahkan kita sendiri dibanding-bandingin sama anak tetangga. Iya bener banget bang, gue rasa juga begitu. Gimana kalau banding-bandingin seluruh dunia bang? Kira-kira negara mana ya yang paling kuat? Dan siapakah jawabannya? Oke. Hari ini pertanyaan kayak gini tuh ternyata lebih rumit buat dijawab. Karena ternyata, kalau zaman dulu ngelihat kerajaan yang kuat, itu bisa jauh lebih gampang. Cukup lihat dari besar wilayah kekuasaannya aja. Misalnya kayak ada kerajaan Mesir kuno, lalu Persia, Romawi, dan banyak lagi. Sampai yang paling besar itu adalah Kekaisaran Mongol dan Kerajaan Inggris. Saking gedenya mereka, wilayah kekuasaan Inggris dulu itu seluas 18 kali lipat daratan Indonesia. Tapi pastinya zaman udah berubah kan bang? Sekarang uang pun udah bisa ditambang dari internet. Kekuatan udah nggak bisa dilihat dari luas wilayah doang. Oke. Bener bro. Nah makanya kalau bahas negara kuat, mungkin kita langsung mikirin militernya aja. Tapi, kalau dari situ, faktanya negara-negara inilah yang tentaranya paling bikin bulu kuduk berdiri. Ibaratnya kalau besok tiba-tiba Perang Dunia Ketiga, merekalah yang bakal dijagoin menang. Tapi mungkin juga kandidat juara bisa makin mengerucut. Kalau ngelihat duit militer di Amerika 2019 lalu, yang faktanya lebih banyak dari 9 negara lainnya tadi apabila digabung. Tapi apa iya bang? Di era modern ini sekali lagi negara terkuat. Apakah cuma dilihat dari militernya aja? Pastinya nggak juga bro. Kekuatan militer itu baru ngegambarin satu sisi kekuatan aja. Ada sejumlah faktor lain yang ikut jadi penentunya. Makanya dari studi yang pernah dilakukan, ternyata data nunjukin kalau sekarang itu ada 2 negara superpower di dunia. Siapakah mereka bang? Dan mana yang lebih kuat? Kita semua sudah tahu bro, dari kubu barat kita sambut Amerika. Dan dari kubu timur ada Cina. Ya kalau kita lihat semacam rapornya mereka ini ganti-gantian saling unggulin satu sama lain. Kalau soal otot dan senjata, nilai Amerika jauh lebih tinggi. Tapi soal perduitan ekonomi Cina yang terdepan. Karena iya, negeri tirai bambu ini nggak cuma ekspor bambu aja, tapi juga barang-barang lain yang tiap tahun makin ngebanjirin pasar dunia. Bahkan seandainya pandemi itu nggak terjadi, sempat ada prediksi kalau 2020 kemarin, Cina udah nggak ada orang miskin yang sampai nggak bisa makan. Dan nggak cuma itu, mereka juga dinilai lebih bisa ngejalin kerjasama antar negara dibanding Amerika. Meski tentu kalau pengaruh budaya, Amerika lah pemenangnya. Nah ngomong-ngomong kalau gitu, gimana dengan negeri kita Indonesia bang? Nyatanya di Asia kita termasuk kategori menengah. Kita nggak yang paling lemah, tapi meski populasi kita banyak ternyata nggak mimpin juga. Belum lagi cara kita nangani pandemi corona juga ngaruh ke reputasi internasional Indonesia. Mungkin benar kalau kita bilang dalam negeri kuat, ada penduduk yang sehat. Jadi apakah Indonesia bukan negara terkuat di dunia bang? Jawabannya bisa jadi nggak juga. Karena kalau ngelihat skill emak-emak nyerang akun Instagram tentara Israel dan ngehujat rasis di kolom komentar, udah jelas jempol netizen kita juaranya. Dan seperti biasa, yang mana makin ke depan, yang lain makin ketinggalan. Warawiri, weh.